Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedayanti dari akuntansi D 2019 NIM 7211419069. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-6 mengenai sistem manajemen basis data. Yang pertama ialah organisasi data. Ada beberapa macam, yaitu hierarki data, yang merupakan data bisnis secara tradisional setelah file data diorganisasikan ke dalam suatu hierarki. Dan file-file data ini yang bergabung untuk membentuk record, kemudian record ini yang bergabung membentuk file. Kemudian ada file data, merupakan unit data yang terkecil, mencerminkan rekod jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Dan rekod suatu koleksi file-file data ini saling berhubungan. Kemudian adalah file. File ini merupakan koleksi rekod yang saling berhubungan. Secara umum, basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer kepada perusahaan. Secara sempitnya itu merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali penanti undang sistem manajemen basis data. Dan ada flat file yang merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kemudian ada struktur basis data, memiliki 3 macam, yaitu secara hierarkis. Merupakan struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan subkelompok lainnya. Kemudian ada jaringan yang dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Kemungkinan satu rekod ini menunjukkan pada semua rekod lainnya di dalam basis data. Yang ketiga ialah relasional, merupakan konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi ini dibentuk secara implikasi dengan mencocokkan nilai-nilai dalam file data yang sama akan mudah digunakan atau dipahami. Contoh basis data relasional merupakan cara yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan penanti lunak sistem manajemen basis data atau Microsoft Access tahun 2010. Kemudian ada membuat basis data dan pendekatan yang berorientasi pada proses menentukan kebutuhan data. Ketika perusahaan memilih, kita dapat mempergunakan dua pendekatan yang berorientasi pendekatan dasar untuk menentukan pada proses, kemudian perusahaan kebutuhan data. Itu ada 5 macam. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir ialah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Kemudian membuat suatu model perencanaan strategis untuk data perusahaan sumber daya informasi, dan model data mengembangkan basis data. Pendekatan pemodelan perusahaan, meskipun pendekatan ini memungkinkan kebutuhan dari masing-masing sistem, dapat didefinisikan dengan satu cara yang lain atau yang logis. Dan kelemahannya itu adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah ke masalah lainnya. Dan kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan. Kemudian adalah diagram relasi entitas, teknik-teknik pemodelan data yang digunakan untuk menguraikan terdapat sejumlah teknik, namun kita hubungan antara kumpulan atas pemusatan perhatian. Sebagai contoh, kayak perusahaan memiliki proyek untuk mempekerjakan karyawan dan menghasilkan sebuah produk untuk dijual. Kemudian, menggunakan basis data ini ada laporan dan formulir navigasi yang digunakan dapat melakukan formulir navigasi dari satu rekod ke rekod secara tipikal. Dan penampilan ini satu rekodnya berikutnya dengan dalam waktu 1 jam. Dan tidak mempergunakan baris navigasi memberikan ikhtisar data, serta biasanya yang berada di bagian bawah itu tidak melakukan agregasi data dari formulir. Dan banyak tabel basis data yang akurasi formulirnya memiliki satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu. Kelebihannya itu adalah konsistensi. Jika seorang pengguna salah memasukkan nilai file, maka artinya adalah rekod ini tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel lainnya. Kemudian ada
penyaringan basis data memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Dan penggunaan ini mungkin ingin menyaring rekod yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir. Kemudian ada laporan atau report, data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Yaitu adalah query merupakan suatu pemerintahan kepada basis data untuk menampilkan rekod. Kemudian, batasan query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mempekerjakan pekerjaan basis data lainnya. Yang terakhir ialah menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungannya itu seperti DBMS, mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, dan mengambil data dari informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Kerugiannya itu seperti DBMS, membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti lunak yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.